Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabi yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fa salawatu rabbih wa salamu alaihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pujian syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita diberikan kesempatan bersama-sama untuk duduk dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu yang akan menenangkan jiwa kita, menenteramkan perasaan kita, serta membuat kita lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu akan memotivasi kita. Ilmu itu akan selalu mendorong kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah kita bersungguh-sungguh kita hadir duduk dalam majelis yang kita cintai ini. Apalagi yang kita bicarakan adalah sebaik-baik kalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah datangkan keberkahan dalam kita dan keluarga kita. Ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan pula untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi tegaknya agama Allah yang mulia, serta kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berpegang teguh dengan agamanya dan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama surat Al-Ghasyiyah. Di dalam pembahasan juz 30 ini kita sampai pada ayat yang ke-16 ya, lebih kurang. Tapi insyaallah akan kita mulai memurajaah kembali apa yang sudah kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Mari kita buka mushaf kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ataka hadithul ghashiyah. Tentu khitabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah telah datang kepada kamu kabar, berita tentang Al-Ghasyiyah, atau pembicaraan tentang Al-Ghasyiyah? Allah sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Ghasyiyah menurut para ulama tafsir ada 3 makna. Yang pertama adalah dia ismun min asma'i yaumil qiyamah. Al-Ghasyiyah itu adalah nama, salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Al-Ghasyiyah. Ya. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama dari neraka. Artinya di sini kalau kita katakan bahwa dia adalah nama daripada nama Yaumul Kiamat, maka apakah telah datang kepada kamu berita tentang hari kiamat?
Atau dalam makna yang kedua, apakah telah datang kepada kamu berita tentang salah satu nama atau neraka dari neraka Jahanam, nama dari nama-nama neraka, termasuk Al-Ghasyiyah. Dan yang ketiga adalah sebutan untuk orang-orang yang menghuni neraka itu. Ini disebut oleh para ulama khilaf di sini, khilaf tanawwu'. Tidak ada pertentangan antara makna-makna tadi. Nah, maka oleh karena itu kita di sini memahami bahwa al-ghasyiyah yang disebutkan oleh para ulama tafsir ada tiga makna. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula setelah kabar al-ghasyiyah itu disampaikan, kelompok orang-orang yang dihinakan Allah. Allah katakan, wujuhu yawma izin khashi'ah. Pada hari itu ada pula wajah-wajah orang yang tertunduk hina. Ya, di sini para ulama tafsir menyebutkan mereka adalah orang-orang kafir. Mereka tidak pernah khusyuk di dunia ini, tapi ketika nanti di akhirat mereka akan khusyuk, tertunduk hina di hadapan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dunia berpoya-poya, bersenang-senang mengikuti keinginan mereka, ya, mengikuti hawa nafsu mereka. Tidak peduli bahwa syariat Allah itu dilanggar, ini halal dan haram, tidak peduli mereka. Ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Mereka riang gembira dalam keluarga mereka, bahagia. Tapi kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan yang sementara. Di dunia ini mereka bahagia. Tidak ada syariat yang mengikatnya. Tidak ada aturan yang mereka pakai. Apa yang mereka inginkan mereka buat. Tapi kemudian di hari kiamat kelak, mereka ini wajah-wajah yang dulu berseri-seri, wajah yang dulu mereka bahagia, senang, di akhirat Allah ceritakan pada hari itu adalah khasyi'ah. Wajah-wajah mereka tertunduk hina di hadapan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat mereka. Di hari kiamat kelak, ini gambaran tentang dahsyatnya kesudahan bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menyebutkan di antara usaha mereka itu sia-sia sekali. Amilatun nasibah. Apa artinya? Yang bekerja keras lagi payah. Para ulama menyebutkan ada dua makna di sini. Dan semuanya dari para ulama salaf. Yang pertama adalah mereka orang-orang kafir yang bekerja, yang berusaha, yang berbuat. Mereka tidak hanya bekerja untuk diri mereka sendiri, tidak, tapi mereka secara manusiawi juga berbuat baik. Tapi kemudian apakah perbuatan mereka yang mereka lakukan, membantu orang-orang susah, kemudian menolong orang-orang yang dalam keadaan musibah, bencana, mereka keluarkan harta mereka. Tidak sedikit pula mereka membuat yayasan-yayasan sosial. Tidak sedikit mereka ini mengeluarkan harta benda mereka untuk orang-orang secara umum. Karena dilihat dari kacamata manusiawi, dia punya banyak orang-orang yang susah. Lalu kemudian mereka buat yayasan-yayasan sosial. Orang-orang tua yang tidak terurus mereka urus. Diberikan segala bentuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Anak-anak yang terputus sekolah mereka ambil, mereka biayai sekolahnya sampai mereka ya bisa hidup mandiri. Dan ini mereka lakukan di dunia. Mereka perbaiki jalan, mereka bangun fasilitas umum. Ya mereka lakukan. Orang-orang kafir juga melakukan hal seperti itu. Tapi apakah kemudian perbuatan mereka ini ya, apakah kemudian perbuatan mereka ini ya menjadikan mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah? Jawabannya tentu tidak.
Karena apa? Karena syaratnya tidak mereka lakukan. Apa syaratnya? Naam. Syaratnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka beribadah, betul, apalagi para rahib-rahib mereka. Ya, ada di antara orang-orang yang non-muslim secara zahir mereka berpegang teguh dengan agamanya. Ya, mereka salat seperti ya agamanya, datang ke tempat ibadah sesuai dengan ketentuan agama mereka. Mereka melakukan apa saja yang dianggap itu bagian dari agama. Tapi inilah kata Allah, amilatun nasibah. Semua itu hilang. Semua itu tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang pertama. Itu orang-orang kafir yang mereka beribadah kepada Allah dengan sesuai dengan apa yang mereka pahami dari agama mereka. Kemudian mereka juga berbuat baik secara sosial manusia, tapi semua itu tidaklah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kedua kata para ulama adalah mereka-mereka yang melakukan agama ini, yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala tapi tidak sesuai dengan panduan yang telah dicontohkan dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang sia-sia itu? Perbuatan yang rugi itu seperti apa? Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka orang-orang yang sesat. Mereka kira perbuatan mereka itu bagus. Mereka kira itulah agama. Mereka sangka itulah syariat. Mereka meyakini inilah agama yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ternyata itu hanyalah ya permainan-permainan perasaan belaka. Yang kemudian itu adalah hanya kebiasaan pada umumnya masyarakat dan hal-hal yang diwarisi oleh nenek moyang mereka yang belum tentu itu bagian daripada agama. Itu kata Allah Subhanahu wa taala termasuk amalan yang sia-sia. Oleh karenanya disinilah kita fungsinya belajar itu, agar kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah Rasulullah SAW, mana yang tidak, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, ya, mana yang hak, mana yang batil, mana yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul, mana yang tidak. Kalau itu ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dipahami oleh para ulama, maka kita amalkan. Jika ada satu amalan yang tidak ada sandarannya dan tidak dipahami oleh para ulama dari dalil itu, seperti itu amalannya, karena sebagiannya ada juga dalilnya, tapi apakah itu dipahami oleh para ulama seperti itu atau tidak, ini yang menjadi masalahnya. Maka oleh karenanya ikhwani wa akhwati fid din, jangan sampai kita termasuk amilatun nasibah, maka berpeganglah dengan agama ini sesuai dengan dalil, sesuai dengan pemahaman yang benar yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan orang-orang saleh dan para imam, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi di hari kiamat kelak. Kita sudah mengira kita ini sudah, masya Allah, sudah banyak bekal, sudah banyak amalan, sudah banyak kita berbuat baik, tapi kemudian nanti amalan itu ternyata tidak dipandang Allah tabaraka wa ta'ala, wal iyadu billah. Orang-orang khawarij, mereka masya Allah, jangan dikira salat malam mereka itu luar biasa, Al-Quran mereka hafal dan seterusnya, tapi kemudian semua amalan mereka itu tidaklah dipandang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai kita ini
ya, meniru kebiasaan mereka, dan jangan sampai kita melaksanakan agama ini sesuai dengan ya hanya sekedar rasa baik, ya, diukur dengan perasaan kita, diukur dengan kira-kira kita dan seterusnya. Maka itu marilah kita bertanya, mari kita duduk, mari kita belajar bersama, ya, memahami agama ini sesuai dengan apa yang telah diminta oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan keinginan kita belaka, bukan hanya sekedar ya ritual-ritual yang hanya menyebutkan atau menandakan kita ini muslim. Tidak. Kita bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin seperti yang Allah inginkan, bahwa kita ini beramal sesuai dengan panduan, dan kita ingin amalan kita tidak hanya sekedar amalan, tapi amalan kita hendaknya berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah gambarkan yang ketiga tentang kondisi dan keadaan mereka, tasla naran hamiyah. Mereka masuk ke dalam api ya yang panas, yang dipanaskan. Dan itu neraka bukan dipanaskan sehari dua hari, dipanaskan dengan waktu yang cukup lama, bukan hanya sekedar panas biasa, bukan. Dan jangan pernah diukur panasnya neraka dengan panasnya dunia, itu tidak seberapa, kecil sekali. Allah gambarkan mereka akan dimasuk ke dalam api yang dipanaskan. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang keadaan mereka, orang-orang kafir, tusqa min ainin aniyah. Mereka juga diberikan minuman dari mata air yang juga telah dipanaskan, dari air yang panas dan dari sumber air yang juga panas. Nah, subhanallah, ini adalah semua bentuk-bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka. Allah juga menyebutkan, air telah disebutkan, kemudian mereka masuk ke dalam neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya Allah, tidak ada makanan kecuali memang makanan itu la ilaha illallah. Ya. Kita di dunia saja ada makan walaupun lezat berduri takut kita. Tapi itulah makanan nanti di hari kiamat kelak kepada orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menyebutkan, kalaupun diberi makan dan minum, apa yang mereka teguk, apa yang mereka makan, la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak akan mengangkat rasa lapar mereka, juga tidak mengenyangkan mereka. Makan itu kan tujuannya satu, membuat kita kenyang, ya, membuat kita ya bisa sehat, ya, kemudian kita ya hilang rasa lapar kita. Itu fungsi yang kita inginkan dari makan. Mereka makan tapi tidak membuat mereka kenyang, tidak membuat mereka hilang dari rasa lapar itu sendiri. Inilah kondisi mereka, orang-orang yang pertama, kelompok pertama yang Allah sebutkan, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada kisah yang berikutnya adalah kebalikannya. Hamba-hamba Allah yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepadanya, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan agamanya, yang menegakkan syariatnya, yang berpegang teguh dengan batasan-batasan yang telah Allah sebutkan. Maka Allah katakan tentang mereka, wujuhu yawma idzin na'imah. Ada pula wajah-wajah yang berseri-seri, wajah yang riang gembira, bahagia mereka ini. Kelompok yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Bagaimana? Lisa'yiha radiyah. Karena usaha mereka yang diridai Allah Subhanahu wa taala, aw li'amaliha alladhi amilathu fid dunya radiyah. Ya, apa yang dikerjakan itu diridhai. Inilah sebaik-baik prestasi kita.
amal kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, apapun yang kita kerjakan radiyah. Li'anna qad wujidat min ath-thawab 'alayhi fil akhirah akthar mimma kanat tatawaqqa wa tarju. Subhanallah. Ternyata ada amal-amal ini, kata para ulama, yang secara zahir kita dapatkan balasan seperti ini. Tapi disebutkan oleh para ulama, li'anna qad wujidat min ath-thawab 'alayhi fil akhirah, ada balasan-balasan yang Allah sediakan di akhirat itu akthar mimma kanat tatawaqqa' wa tarju, lebih besar ya pahalanya, lebih banyak pahalanya dari apa yang kita bayangkan. Ada pahala-pahala itu yang Allah sediakan kepada mereka itu lebih besar dari apa yang dibayangkan dulu ketika di dunia tentang pahala yang mereka akan dapatkan. Inilah mereka ini. Amalan mereka ini subhanallah maqbulah. Ya, amalan mereka ini adalah yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Fal muradu bis'i huna al-amal alladhi kana ya'maluhu al-insan fid dunya. Maksudnya adalah as-sa'i di sini adalah amal-amal kita. Apa saja amalan kita ini? Makanya subhanallah, yang paling terpenting dari setiap amal yang kita kerjakan apa? Diterima Allah Subhanahu wa taala, dan tentu syaratnya ikhlas. Itu yang mesti kita bangun, kaum muslimin. Itu yang mesti kita dasari pondasi amal kita itu lillahi subhanahu wa ta'ala. Hindarkan riya, hindarkan ingin disanjung-sanjung orang. Sum'ah kita jauhkan, riya kita jauhkan. Dan subhanallah, perjuangan diri kita untuk melawan itu sangat berat. Sehingga para ulama salaf mengatakan tidak ada hal yang paling berat untuk dilawan adalah masalah niat. Sangat berat. Maka teruslah bermujahadah untuk menjaga niatnya agar senantiasa ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Bahkan sebagian para ulama mengatakan meninggalkan sesuatu karena manusia itu lari riya itu sendiri. Jelas ya? Jadi kita ini subhanallah ada terkadang tidak mau kita melakukan sesuatu karena takut ada orang melihat, dan nanti takut kalau dilihatnya kita disanjung-sanjung dia atau disebut-sebutnya. Kalau kita tinggalkan justru itulah riya. Subhanallah. Jelas ya? Jadi kalau ada bisikan-bisikan itu lawan. Maka lawan, kerjakan lillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah amalan kita terjaga, amalan kita akan ya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah menyebutkan nikmat yang mereka dapatkan di surga, fi jannatin aliyah, di tempat di dalam surga yang tinggi. Ya Allah, surga itu adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ya terus memperindah, mempercantik ya kondisi surga itu yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Makanya subhanallah, kalau dulu para sahabat Nabi, para ulama as-salaf, kalau mereka bercerita tentang surga, bercerita tentang nikmat-nikmat surga, mereka subhanallah itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga para sahabat yang kita dapatkan kisahnya di saat surga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mau menghabiskan kurmanya lalu dia buang. Karena menghabiskan kurma itu cukup lama untuk berjarak dengan surga. Bayangkan ya. Surga tercium katanya. Di depan, dari arah depannya tercium surga. Begitulah kerinduan mereka. Enggak perlu menghabiskan kurma ini. Karena menghabiskan kurma cukup menghabiskan waktu untuk masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ikhwani kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan, makna fi jannatin 'aliyah ay bayan li sumuwi makanatihim. Ay hum kainuna fi jannatin 'aliyah murtafi'atal makan wal makana. Surga itu tinggi, kemudian mereka memiliki tempat yang tinggi pula di dalam surga. Ya. Dan ini Allah sebutkan surga sebagai 'aliyah. Tentu ini menunjukkan ya al-mubalaghah fi husniha, ya karena ini betul-betul surga itu menunjukkan keindahan yang luar biasa.
wa fi 'uluwi manzilatiha, dan tingginya kedudukan surga itu. Ikhwani wa akhwati fi din, kemudian di dalam surga sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tasma'u fiha laghiyah. Ya, la tasma'u fiha laghiyah. Ya, di sini Allah katakan bahwa di dalam surga itu tidak ada hal-hal yang sia-sia. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Al-laghu huwa kalam as-saqit alladhi la fa'idata fihi. Ya, di dalam surga itu tidak ada kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak mengandung arti, tidak ada. Surga itu bersih dari perkataan-perkataan kotor. Ya, makanya subhanallah sebagian para ulama kita memberikan sebuah pemahaman bahwa kalau kita betul-betul menginginkan rumah kita surga, ya, sering kita ungkapkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan ini tentu impian setiap kita manusia yang beriman. Kita berharap rumah kita menjadi surga bagi kita, tempat kita mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita solusi agar kita selamat dari fitnah. Ya, maka di antara cara kita berlindung, kita berada di rumah kita. Kalau sudah fitnah di luar sana sudah banyak, ya, dari kesini kita dapat fitnah, di situ kita tidak terselamat dari fitnah, maka sebaik-baik tempat kita agar kita tidak, ya, menjadi korban fitnah di akhir zaman, maka kita menjaga diri kita di rumah kita. Maka kita harus mampu menjadikan rumah kita, ya, surga. Sebagaimana salah satu sifat surga itu apa? La tasma'u fiha laghiyah. Maka rumah yang surga itu adalah rumah yang tidak ada di dalamnya kata-kata yang tidak bermanfaat. Kata-kata istri ke suami, tidak ada kata-kata yang tidak bermanfaat. Semuanya kata-kata yang baik. Begitupun seorang suami kepada istri, kata-katanya semuanya adalah indah. Tidak ada kata-kata murka, tidak ada kata-kata hina, tidak ada kata-kata yang menjatuhkan dan menjelekkan. Tidak. Semuanya kata-kata suami itu adalah mengeluarkan kata-kata yang baik. Istri pun demikian, anak-anak pun demikian dalam rumahnya. Maka inilah salah satu cara sebelum kita masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadikan rumahnya surga dengan cara salah satu aplikasikan, mempraktekkan, menjaga salah satu sifat surga itu adalah di mana kata Allah la tasma'u fiha laghiyah, di mana kamu tidak pernah mendengarkan kata-kata al-lagha, yaitu al-kalamus saqit alladzi la fa'idata fih, itu perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Ay annaka la tasma' fil jannah illa al-kalam alladhi tasurru lahu nafsak. Di surga itu tidak ada kata-kata kecuali membuat kita nyaman. Di surga itu tidak ada kata-kata kecuali membuat kita bahagia. Inilah surga. Dan mari kita bawa ke surga dunia kita, di rumah kita. Tidak ada kata-kata yang keluar dari suami kecuali kata-kata yang membuat istri bahagia. Dan tidak ada kata-kata yang diberikan oleh istri kepada suami di saat suaminya pulang kerja kecuali membuat bahagia dia. Langsung buka pintu, masalah disampaikan. Nah, ini jangan sampai seperti itu para ibu-ibu, ya. Jadi suami biarkan dulu istirahat, dibuatkan kopi, dibuatkan teh, dicari sela-sela yang di saat dia sudah nyaman baru sampaikan masalah kalaupun ada masalah. Bahkan lu sampai abang pulang leh. Capek pulang bang, banyak masalah di rumah. Subhanallah. Maka oleh karena itu bersabarlah kita, ya, biarkan bahwa sesungguhnya itulah ketenangan yang ingin dicari oleh masing-masing dari kita ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan pula, tidak hanya mereka di tempat surga yang tinggi yang tidak terdengar di dalamnya perkataan-perkataan yang sia-sia. Surga itu kata Allah fiha ainun jariyah, ada mata air yang mengalir. Allah, ini keindahan, ya, keindahan di mana semua kita menginginkan itu. Jangan di surga,
di kampung kita, di mana kita tinggal, nampak air yang mengalir itu, kita semuanya takjub kan? Walaupun sering kita sudah mendengar air mengalir, ya, ya subhanallah, tapi kemudian itu membuat hati kita bahagia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya, di dalam ayat berikutnya adalah fiha sururum marfu'ah, dipan-dipan yang ditinggikan. Ya subhanallah. Tempat istirahat para penghuni surga, para orang-orang yang telah berusaha di dunia ini mengekang hawa nafsunya dan mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa akwabum mawdu'ah. Begitu juga dengan gelas-gelas yang telah disediakan, ya, bagi mereka para penghuni surga yang akan menikmati, ya, menikmati keindahan-keindahan surga itu sendiri. Di sini disebutkan, ya, al-akwab jam'u qub, yaitu gelas, ya, ibaratu anil ina alladhi tasrabu fihi al-khamr. Ini gunanya untuk apa ini? Gunanya untuk minum. Ya subhanallah, disebutkan salah satu adalah untuk minum khamar nanti di akhirat. Makanya orang yang telah minum khamar di dunia enggak akan minum khamar di akhirat. Tahan diri, ya. Tahan diri. Jangan sampai minum khamar. Makanya orang yang tidak sabar, maka tidak mendapat hasil. Sabarlah dirinya, jangan minum khamar di dunia ini. Karena ada khamar yang Allah jadikan, sediakan nanti di akhirat kelak bagi mereka orang-orang yang beriman. Tapi khamar di akhirat tidak sama dengan khamar dunia. Khamar dunia bikin kita tak sadar diri, jungkir balik dibuatnya. Tapi khamar di sana itu penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan. Kata para ulama, Ibnu Abbas juga mengatakan, andaikan ada sebuah nikmat dunia yang disebutkan Allah di dalam Al-Quranul Karim, maka itu hanya kesamaan pada nama saja. Adapun bentuk dan rasa itu tentu tidaklah sama. Karena memang dunia dengan akhirat itu tidak sama. Ya. Allah tidak sebutkan perbandingan dunia dan akhirat karena memang dunia tidak layak untuk dibandingkan dengan akhirat. Jauh. Gitu kan? Tidak levelnya dunia itu dengan akhirat. Makanya kata ad-dunya dipahami oleh para ulama. Kenapa dikatakan dengan dunia? Lidunuwiha, karena dia memang hina, dekat, sikit, bagiannya tidak panjang. Ya, jadi akhirat itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak sebanding dengan dunia. Makanya Allah tidak membandingkan dunia dengan akhirat karena memang tidak layak untuk dibandingkan. Ya, kenikmatan akhirat sungguh jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada kenikmatan dunia ini. Makanya Allah suruh kita fokus kepada akhirat. Dunia jangan engkau tinggalkan, kata Allah. Jangan dibalik, gitu kan? Jangan diisi hati kita dengan dunia. Karena kalau kita jadikan dunia di dalam hati kita ini, maka Allah jadikan kefakiran di pelupuk mata kita. Dan kita mendapatkan dunia, ya kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Tapi sebaliknya, ketika akhirat kita jadikan bagian yang terbesar dari cita-cita kita, semangat kita, hidup kita, tujuan kita, maka Allah akan berikan dunia kepada kita dalam keadaan hina. Kita tidak mau dunia itu datang kepada kita. Iya kan? Ini makna hina itu. Dunia itu ngemis-ngemis datang. Gitu kan? Orangnya tidak mau, tapi datang dengan mudah. Allah datangkan dunia itu. Ini perlu kita amalkan ini, ya, agar kita rasakan ternyata dunia itu ketika tiba kita nggak, ya, terlalu menjadikan hal yang berat dalam hati kita. Tapi ingat, ya, bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia ini, silakan. Tapi kemudian jangan merubah hati kita, merubah perasaan kita dan seterusnya. Ini yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Kemudian ayat yang berikutnya adalah setelah Allah jadikan air yang mengalir, kemudian dipan-dipan yang ditinggikan, gelas-gelas yang Allah letakkan, yang Allah sediakan bagi mereka, wa namariqu masfufah. Ini bantal-bantal yang menjadikan tempat sandaran. Jadi
insyaallah menyandar kita di sana nanti kan. Ya, jadi kita Allah berikan kepada kita orang-orang yang beriman insyaallah ya, di bantal-bantal yang dijadikan tempat sandaran insyaallah taala, nikmat-nikmat dunia. Kemudian setelah itu Allah katakan pula wazarabiyu mabthutsah. Ini permadani yang terhamparkan pula, nikmat-nikmat semuanya. Ya, coba lihat ya ketika orang menikah ya enggak dihamparkan permadani. Itu tanda bahwa ini sesuatu yang sakral, yang indah dan sangat berharga dan bernilai. Begitupun nanti di surga Allah jadikan itu untuk ya wali-walinya, untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah mengisahkan dua kelompok manusia yang berbeda ini, Allah ingatkan kita tentang salah satu ciptaan makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Apa dia? Allah katakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kalian melihat kepada onta bagaimana Allah ciptakan? Syekhul Islam menyebutkan keunikan onta ini. Yang pertama, bahwa onta itu bisa kita gunakan untuk perjalanan jauh. Ya, di gurun padang pasir, ya, berkilo-kilo bisa tidak makan, tidak minum itu. Ya, dengan bulu yang tebal, ya, kemudian mata dia yang bisa, ya, walaupun dia tertutup tapi dia bisa melihat karena Allah jadikan sensitif. Ya, kalau dia terbuka semua pada debu itu masuk. Tapi disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keunikan kepada onta ini. Ya. Yang kedua, ya, menjadi keunikan adalah bahwa daging dan susunya bisa kita makan, kita nikmati. Ya, kemudian yang ketiga adalah di mana onta bisa membawa barang-barang yang berat, yang tidak bisa dibawa oleh kendaraan-kendaraan yang lain atau hewan-hewan ternak yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelebihannya. Allah menyebutkan agar kita belajar darinya, agar kita bisa mentafakuri bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terlepas dari pro dan kontra ya, bahwa di antara kencingnya juga bagian daripada obat ya. Walaupun ada yang mengatakan, tapi kemudian Nabi SAW menyebutkan hal itu ya, agar kita bisa melihat ya bahwa apa yang Allah ciptakan dari hewan ini kita bisa mengambil ibrah. Allah tidak akan mungkin menyuruh kita melihat, ya, berfikir tentang ciptaan yang satu ini kalau bukan di situ ada sesuatu yang berharga padanya. Oleh karenanya bahwa onta itu subhanallah memiliki keunikan-keunikan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan ternak yang lain. Kita dengarkan azan sebenarnya. Allah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tu'min. Tapi kita lanjutkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melihat tanda-tanda kebesarannya. Tanda-tanda ciptaan Allah Tabaraka wa taala yang menunjukkan keagungannya. Ya. Maka Allah menyuruh kita untuk bertafakur di sini. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Bukan hanya sekedar melihat ya. Bukan hanya sekedar memandangnya. Ternyata onta itu besar, tinggi, panjang leher, bukan itu maksudnya. Yang disuruh Allah kepada kita untuk melihat ya betapa Allah Subhanahu wa taala ya agar kita bisa merasakan bahwa Allah Tabaraka wa taala sangat mampu untuk melakukan apa saja yang Allah inginkan kepada kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kenapa onta yang Allah sebutkan di dalam ayat ini wa khussa Allah Tabaraka wa taala al-ibla bidzikr. Allah mengkhususkan menyebutkan onta itu di dalam ayat ini apa? Jika dibandingkan kendaraan-kendaraan atau hewan-hewan yang lain tidak Allah sebutkan. Allah sebutkan onta di antara sekian banyak ciptaan Allah dari hewan-hewan Allah ciptakan. Kenapa? Karena onta a'azzul amwali indal Arab. Onta itu adalah ya hewan-hewan yang sangat berharga dan bernilai bagi orang Arab. Ya, sangat bernilai bagi mereka. Makanya sebagian ungkapan para ulama juga mengatakan al-khuyala li ahli al-khail. Ya, orang-orang sombong itu adalah orang-orang pemilik ya onta. Artinya apa? Bahwa ketika mereka punya onta itu mereka merasa bangga sekali. Ya. Maka oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk melihat kepada onta ini karena onta ini salah satu hewan yang sangat berharga bagi mereka orang-orang Arab. Wa qarabuha ila ma'lufi muhajatim, sangat dekat dengan kehidupan mereka dan kebutuhan mereka. Wa abda'aha khuluqan wa haibatan wa hay'atan wa takwinan, sangat unik dalam ciptaannya ya. Maka di sinilah yang Allah suruh kepada kita adalah nadratu i'tibar. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu, kita lihat dengan penglihatan mengambil ibrah dan pelajaran. Ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan setelahnya wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya. Bagaimana? Lihatlah oleh kalian bagaimana langit ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk melihat langit bukan hanya sekadar melihat. Masya Allah, langit sangat tinggi sekali, tanpa tegak, tanpa tiang misalnya. Bukan hanya sekadar itu. Tapi kemudian Allah mengatakan wahalla tanzuru ila sama nazra' tibarin wa ti'adhin, dengan pandangan yang bisa melahirkan rasa takut kepada Allah, ngambil ibrah agar kita ini betul-betul menghadirkan kekuasaan Allah Tabaraka wa taala dalam diri kita. Fa'arafu anna alladhi khalaqaha hadzal khalqal badi' bi an rafa'aha biduni a'midah. Subhanallah. Lahirkan dalam perasaan, dalam pikiran kita, Allah tegakkan bumi ini tanpa tiang. Tentu ini bukan pekerjaan manusia. Ya, ini adalah pekerjaan Allah yang maha kuasa, yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun dari makhluknya. Ini kita, dan hal-hal seperti ini, kalimat-kalimat ini perlu kiranya kita sampaikan kepada anak-anak kita. Inilah yang disebut dengan dialog iman itu. Apa dialog iman? Kita lihatkan kepada anak-anak kita. Ambil ibrah dan pelajaran kepada ciptaan Allah yang ada di jagat raya ini. Nak, tengok nak, langit yang begitu besar, tegak tanpa tiang. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya, yang menciptakannya. Allah juga menyebutkan wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana ya al-jibal, bukit-bukit itu, ya gunung-gunung itu
ya ditegakkan kokoh oleh Allah Subhanahu wa taala bi an nusibat ala wajhil ardi nasban thabitan rasikhan, kokoh tegaknya. Lihat pula lah agar itu menjadi ibrah bagi kita bersama. Lihatlah agar menjadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan ini. Tentu tidak akan terjadi begitu saja tanpa ada zat yang mengaturnya. Tidak. Pastilah ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya kehidupan-kehidupan kita yang di sekeliling kita ada bukit-bukit dan gunung-gunung seperti itu agar bisa kita ngambil ibrah. Ini juga disampaikan kepada anak-anak kita, ya, agar mereka kuat dan kokoh akidahnya, imannya, agar tertanam dalam jiwa mereka keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan misalnya itu lewat saja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu semua, misalnya kalau ada safar arah-arah ke Sumbar, lihat, jadikan dialog-dialog iman itu hidup antara kita dengan anak-anak kita. Sampaikan ke mereka bahwa Allah nak semua ini menciptakannya dengan begitu indah dan besar dan begitu kuatnya dan kokohnya gunung-gunung ini. Allah Subhanahu wa taala yang menguatkannya. Sampaikan itu dalam dialog-dialog iman kita kepada anak-anak. Ini hal yang mahal Bapak Ibu semua. Dialog iman ini yang jarang terjadi antara orang tua dengan anak. Paling kalau dalam safar nanti di mana kita makan? Ya, di mana kita? Pasti di lubuk bangku. Jangan hanya itu saja, tanyakan ke anak kita, subhanallah, ajak dia berdialog sejauh mana keimanan tentang ciptaan Allah ini ada dalam hatinya. Bukankah Allah sebutkan dalam ayatnya sangat banyak sekali di sini. Lihatlah bagaimana Allah tinggikan langit, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala tegakkan gunung-gunungnya, bukit-bukitnya. Ya, maka wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana pula Allah, lihat pula lah kepada bumi yang Allah hamparkan, yang Allah datarkan. Ini semuanya Allah yang menciptakannya. Jadikan dimensi-dimensi iman itu tumbuh melalui dialog-dialog kita kepada anak-anak kita, kepada ciptaan Allah, ya, kemudian kepada langit, gunung, bumi yang telah Allah ciptakan kepadanya. Maka disinilah bahwa kata para ulama di sini adalah taubih bagi orang-orang musyrikin, adalah bentuk celaan kepada mereka. Kenapa? Apakah mereka masih tetap tuli, masih tetap buta dengan risalah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, mereka masih buta dari kebenaran, masih buta dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yatanabbahu li ayatillahi ta'ala adala ala qudratihi. Ya, apakah mereka tidak, ya, berhati-hati mengambil intibah, perhatian, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini maha kuasa. Allah menyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa kalaupun Muhammad, ya, mereka tetap buta dari kebenaran, melihat kebenaran, ataupun mereka tetap tuli dari mendengarkan kebenaran, maka kamu tetap memberikan peringatan, kata Allah. Nah, ini pelajaran juga bagi kita, ya. Ya, orang mungkin sahabat kita, ya, ini kita bicara tentang sesama saudara muslim ini, ya. Kalau Allah menyebutkan dalam ini Rasulullah kepada orang-orang musyrikin, walaupun mereka tetap buta dari kebenaran yang kamu bawa Muhammad, tuli dari kebaikan yang kamu sampaikan, kamu tidak boleh berhenti, kata Allah. Kamu tidak boleh berhenti. Apa kata Allah? Fadzakir innama anta mudzakir. Kita sebagai saudara terhadap saudaranya ada hak kita. Sesama muslim, ingatkan saudara kita. Yang benar itu ini, yang salah itu ini. Yang benar pegang, yang salah tinggalkan. Mari kita beragama dengan baik. Mari kita beragama sesuai dengan panduan. Kalau ditolaknya juga tidak masalah, tidak usah kita bersedih hati, tidak boleh kita berhenti. Tapi apa pesan Allah? Ingatkan terus. Fadzakir, ingatkan terus. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innama anta mudzakir. Engkau memberi peringatan.
Tugas kita menyampaikan. Tugas kita menyampaikan, bukan memutuskan dia harus menerima. Enggak. Makanya di sini Allah gambarkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, lasta alaihim bimusaitir. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa menguasainya. Yang punya hidayah itu Allah. Allah yang memberikan kepada hatinya. Tidak boleh bersedih hati, tidak boleh kita berputus asa. Ini pelajaran berharga bagi kita para duat, para asatizah, kita semua para penuntut ilmu ini, terhadap lingkungan kita dan keadaan yang ada ini. Kita tetap bersungguh-sungguh, tetap terus berjuang, berdakwah, menyampaikan hak risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar. Walaupun ditolak, walaupun kita tidak diterima orang, tapi sampaikan dengan akhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa menguasai hati orang. Yang tugas dituntut untuk kita adalah menyampaikan, bukan menentukan hasil padanya. Mungkin sekali, dua kali, belum, tambah lagi sampai dia mau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada masalah. Makanya di sini Allah ingatkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, lasta alaihim bimusaitir. Wahai Muhammad, ya kamu ini tidak bisa menguasai mereka, tapi teruslah kamu memberikan peringatan-peringatan itu. Maka illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling dan kufur, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar, itu bagian Allah yang akan memberikan kepada mereka siksaan yang besar kepadanya. Di orang-orang yang kufur kepada kamu wahai Muhammad, biarkan. Itu bagian Allah yang akan mengazab mereka nanti. Ya, jangan membuat dakwah kita berhenti. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah ya, berbagai macam ya tantangan, rintangan dakwah yang beliau hadapi, ya dipersekusi, ya kemudian bahkan diusir, terakhir diusir dari negerinya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam harus pindah ke kota Madinah. Itu pelajaran mahal bagi kita semuanya. Maka kemudian Allah ingatkan, sejauh dan sebesar apapun ya ingkar mereka, kekufuran mereka, ketidakberimanan mereka kepada Allah, maka ingat kata Allah, inna ilaina iyabahum, semua kita yakin kita akan kembali kepadanya. Ya, semua kita yakin kita milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Cepat ataupun lambat, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kembali dalam keadaan baik, alhamdulillah. Tapi yang paling berat di sini, ingat kata Allah, thumma inna alaina hisabahum. Ini yang paling berat itu. Semua yang kita lewatkan di dunia ini akan ada hisab, akan ada perhitungannya. Ibarat orang ujian, dalam satu semester dia belajar ya di kampus, untuk naik tingkat mestilah ada proses ujian. Itu di dunia. Kalau ujian dunia gagal bisa ngulang, tapi kalau ujian akhirat gagal tak ada kesempatan kedua. Tidak ada istilah khair, itu tidak ada. Untuk mencari nilai tambah itu tidak ada. Makanya Allah ceritakan pula kepada kita dalam banyak ayat tentang penyesalan mereka, orang-orang yang dulu ya di dunia lalai, agar nanti kita tidak menyesal di saat kita dihisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat-ingat tentang tujuan hidup kita kepada Allah, ingat-ingat tentang untuk apa kita diciptakannya, ingat-ingat kita akan kembali kepadanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisab apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Alhamdulillah kita sudah selesaikan dalam pembahasan surat Al-Ghasyiyah. Insyaallah kita akan masuk kepada surat Al-Fajr biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.